Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Ademotiah, NIM 211141. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fitrianingsih, NIM 21111145. Kami dari kelas 3E Prodi PAI. Tugas ini diajukan untuk memenuhi mata kuliah UAS Fikih yang berkaitan dengan: pertama, menghitung pembayaran zakat mal berupa pertanian, emas, dan profesi, disertai dengan contoh kasus penyelesaiannya. Kedua, tentang pembagian waris. Ketiga, tentang praktek perawatan jenazah. Baiklah, yang pertama yaitu pembayaran zakat. Zakat emas atau perak merupakan sebuah kewajiban yang mesti dituntaskan umat Islam jika sudah mencapai nisab dan haulnya. Kewajiban zakat emas tertuang di dalam Al-Quran. Berikut studi kasus zakat emas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembayaran zakat mal berupa emas. Contohnya, Ani memiliki emas sebanyak 300 gram yang sudah disimpan selama 1 tahun. Berapakah zakat yang harus dikeluarkan Ani? Itu adalah penyelesaiannya. Kadar zakat yaitu berupa kadar zakat yaitu 2,5%. Cara penyelesaiannya yaitu 2,5 dikali 300 gram yaitu 7,5 gram. Kita berasumsi bahwa harga 1 gram emas yaitu 300.000. Jadi 7,5 gram dikali 300.000 sama dengan 2.250.000. Jadi zakat yang dikeluarkan Ani yaitu sebanyak 2.250.000 rupiah. Baiklah, selanjutnya ada zakat pertanian. Zakat pertanian adalah salah satu zakat mal yang meliputi hasil pertanian seperti biji-bijian, sayur mayur, buah-buahan, umbi-umbian, dan tanaman lain yang memiliki nilai ekonomis. Berikut contoh studi kasus zakat pertanian. Seorang petani memanen padi di sawah. Sawah tersebut diairi dengan air yang berasal dari PDAM. Setelah dihitung, padi tersebut berjumlah 2 ton. Berapa banyak zakat yang harus dikeluarkan petani tersebut? Berikut penyelesaiannya. 2 ton sama dengan 2000 kg. Nah, kadar zakat pertanian yaitu 5%. Jadi 5% dikali 2000 kg sama dengan 100 kg. Jadi zakat yang harus dikeluarkan petani tersebut adalah 100 kg. Baiklah, selanjutnya ada zakat profesi, yaitu zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang atau lembaga lain yang mendatangkan penghasilan atau uang yang memenuhi nisab atau batas tertentu untuk bisa berzakat. Ini saya akan menjelaskan tentang pembayaran zakat profesi. Contoh, per bulan jika memiliki gaji sebanyak 10 juta, pengeluaran pokok per bulannya yang dikeluarkan yaitu sebanyak 4 juta. Berapa banyak zakat yang harus dikeluarkan Dika? Penyelesaiannya yaitu gaji per bulan Dika yaitu 10 juta dikurang dengan pokok pengeluaran. Pokok pengeluaran ini berupa yaitu pengeluaran air, listrik, kebutuhan sehari-hari, dan lain-lain. 4 juta dikurangi yaitu 6 juta. Kadar zakatnya itu 2,5% dikali dengan 6 juta yaitu sama dengan 150.000. Jadi zakat yang harus dikeluarkan Dika per bulannya yaitu sebanyak 150.000 per bulan. Baiklah, sekarang kita masuk ke bab kedua yaitu pembagian harta waris. Saya akan menjelaskan tentang pembagian warisan.
Contoh, seorang suami wafat meninggalkan warisan berupa harta sebanyak 900 juta pada ayah dan ibu, istri, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Berapa banyak pembagian harta warisannya? Penyelesaian. Sudah kita ketahui bahwa pembagian istri 1/8 karena sang suami meninggalkan 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Pembagian ibu 1/6 karena ayah dan ibu ini memiliki cucu. Jadi cara menghitungnya 1/8 dengan 1/6 itu disamakan penyebutnya, yaitu 24. Di sini 3, di sini 4 dikali dengan 900 juta dikali 900 juta. 3/24 dikali 900 juta yaitu 112.500.000. Sedangkan 4/24 dikali 9 juta yaitu 150 juta. Setelah ini hasil pembagian warisan istri dan ibu dijumlahkan, yaitu 262.500 juta. Untuk menghitung warisan 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuannya, itu adalah sisa dari pembagian istri dan ibu. Jadi 900 juta dikurang 262.500 dikurang 637.500.000. Jadi untuk 2 anak laki-laki yaitu 2/3 dikali 637.500. 1 anak perempuan 1/3 637.500. 2/3 dikali 637.500 hasilnya 425 juta. Sedangkan menghitung 1 anak perempuan yaitu 1/3 dikali 637.500.000 sama dengan 212.500.000. Jadi untuk pembagian istrinya yaitu sebanyak 112.500.000 dan untuk ayah dan ibu sebanyak 150 juta dan untuk 2 anak laki-laki yaitu 425 juta dan untuk 1 anak perempuannya 212.500.000. Sekarang masuk bab ketiga, yaitu perawatan jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempraktekkan cara memandikan jenazah. Yang pertama, kita gunakan sarung tangan dulu. Tidak lupa kita akan menggunakan handuk dan kain untuk mengeringkan jenazah. Yang pertama, kita akan membaca doa dulu sebelum memandikan jenazah. Doanya, nawaitu husla adaan hada hasil mayyiti lillahi ta'ala. Kemudian air. Nah, baiklah, di sini kita akan menggunakan 3 air, yaitu yang pertama ada air biasa, kemudian air sabun dan air kapur barus. Nah, yang terakhir yaitu kita siapkan untuk air wudhunya. Pertama-tama kita akan menyiramkan jenazahnya terlebih dahulu. Kita menggunakan air biasa ya, dari kepala hingga ke kaki secukupnya. Setelah itu kita akan membersihkan gigi. Setelah itu kita akan membersihkan giginya.
lubang hidung, telinga, celah ketiaknya, jari tangannya baik kiri, kanan. Setelah itu kakinya yang perlahan. Setelah itu kita akan membersihkan rambutnya menggunakan sampo. Setelah itu kita akan mengistinjakan mayat dengan cara yaitu mengangkatkan kepalanya agak tinggi, kemudian kita akan mengurut-urut perutnya sampai ke bawah agar kotoran-kotoran yang di dalam akan keluar. Setelah itu bagian belakangnya secara perlahan. Pada proses ini kita menggunakan air sabun. Setelah itu kita akan membalikkan jenazah. Kita akan membersihkan dari sebelah kiri dulu. Setelah itu kita akan membersihkan sebelah kanannya. Selanjutnya yaitu kita akan menyiram jenazah menggunakan air kapur barus dari kepala hingga ke ujung kaki secukupnya. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mewudukkan jenazah sebagaimana wuduk seperti biasanya. Dari muka dan seterusnya. Setelah itu kita akan mengeringkan jenazah menggunakan handuk dengan kain. Baiklah, itu saja cara memandikan jenazah. Baiklah, di sini kita akan menjelaskan tentang cara mengkafani jenazah laki-laki. Kita akan alat pertama kita menggunakan tali secukupnya. Yang kedua kita akan menggunakan 3 kain kafan dan alat wangi-wangian. Yang pertama kita akan membentangkan kain jenazah, kain kafan yang pertama yang sudah ditaburi dengan kapur barus. Kain yang kedua kita akan meletakkan kain kedua yang sudah diisi kapur barus ke sebelah kiri, agak condong sebelah kiri. Selanjutnya kain kafan yang ketiga kita akan meletakkan agak ke kanan. Baiklah, selanjutnya kita akan meletakkan jenazah di atas kain kafan. Selanjutnya kita akan membaluti jenazah dari sebelah kiri ke kanan. Setelah itu dari sebelah kanan ke kiri. Setelah itu sebelah kiri lagi. Kemudian sebelah kanannya ke kiri. Setelah itu kita akan mengikat. Baiklah, selanjutnya kita akan mengambil kain yang untuk menutup jenazah. Setelah mengeluarkan kain, kita akan mengikat jenazah dari kepalanya dulu. Mengikatnya tidak perlu terlalu kencang, karena saat menguburnya akan dibuka kembali. Setelah itu
Baiklah, itu saja cara mengkafani jenazah laki-laki. Baiklah, setelah mengkafani jenazah, langkah selanjutnya yaitu menyolati jenazah. Karena untuk menyolati jenazah laki-laki yaitu imamnya sejajar dengan kepala, sedangkan untuk jenazah perempuan imamnya sejajar dengan pinggang. Tata cara menyolati jenazah yaitu yang pertama niat. Niatnya yaitu usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayah lillahi ta'ala. Yang kedua yaitu takbir. Takbirnya ada 4. Takbir yang pertama yaitu membaca surah Al-Fatihah. Takbir yang kedua yaitu sholawat Nabi yang berbunyi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian ada takbir ketiga yaitu membaca doa bagi mayat yaitu Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akram nuzulahu dan seterusnya. Kemudian ada takbir keempat yaitu membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahum wala taftinan ba'dahum waghfir lana walahu wali ikhwanina alladzi sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah, kemudian yaitu salam dengan menolehkan wajah ke kanan lebih dahulu. Setelah itu baru ke kiri. Setelah jenazah disolatkan, jenazah dibawa ke kuburan dengan cara sebagai berikut. Jenazah diletakkan di atas usungan atau tandu dan dipikul di atas bahu. Disunahkan memikul usungan atau tandu itu pada setiap sisi usungan atau tandu. Orang yang berjalan kaki hendaklah berada di sekitar jenazah dan orang yang berkendara berada di belakang orang yang berjalan kaki. Orang yang mengantarkan disunahkan diam dan khusyuk, tidak membicarakan keduniaan dan hendaknya lebih banyak mengingat Allah. Setelah dekat kubur, sebaiknya membaca bacaan yang baik atau doa-doa guna menghindari pembicaraan yang tidak baik. Kemudian menguburkan jenazah. Yaitu letakkan jenazah pada lubang lahat dengan membaca Bismillahi wa ala millata Rasulillah. Yang kedua, tali-tali pengikat dan kain kafan yang menutupi muka dibuka. Pipi kanan dan ujung kakinya ditempelkan ke tanah dan bagian belakang diganjal dengan gumpalan tanah agar jenazah tidak membalik. Seperti ini contohnya. Nah, pada saat ini di belakang jenazah ini diletakkan gundukan tanah sebanyak 4 atau secukupnya. Kemudian menghadapkan jenazah ke arah kiblat dengan membaringkannya di atas lambung kanan. Kemudian ditutupi dengan papan atau bambu lalu timbun dengan tanah. Waktu menyaksikan penguburan, pelayat disunahkan menjatuhkan tanah ke dalam kuburan 3 kali dengan membaca pada timbunan pertama yaitu minha khalaqnakum, yang timbunan kedua yaitu wa fiha na'idukum, dan timbunan ketiga yaitu wa minha nukhrijukum tarata ukhra. Yang selanjutnya yaitu setelah ditimbun dengan tanah, untuk penanda kuburan boleh ditinggikan kira-kira sejengkal di bagian kepala, diberi tanda atau batu nisan. Baiklah, ini adalah ilustrasi setelah dikuburkan. Setelah itu di bagian kepalanya diberi tanda atau batu nisan di sini. Meletakkan pelepah yang masih basah atau menyiramnya dengan kembang di atas kuburan seperti ini. Setelah itu dianjurkan berdoa setelah selesai penguburan. Nah, baiklah, itu saja mungkin praktek dari perawatan jenazah dari proses memandikan jenazah sampai ke penguburan jenazah. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.